gimana, bro? Hmm, Jadi market ini kan kalau kamu lihat ya, biasanya Desember ini kan kita pasti ada Santa Claus Rally lah, minimal pada ini ya, pada rally lah, seenggak-enggaknya masih barang-barang banyak yang bagus untuk kita beli ya, apalagi ranking 45 nih. Nah, hmm, lu udah lama di market nih, Om Pandu. Ada hmm. yang bisa nggak? Kenapa, kenapa? Sorry, Lu keputus kan tadi. udah Ada yang apa? market nih, ada 10 tahun lebih. Oh, Kira-kira share nggak? Market sebenarnya ini sebenarnya normal nih. Desember pas kebetulan mungkin awal-awal bulan doang kayak tadi kamu bilang ya. Nah, apa hmm, hmm. arti harusnya kita em, tanda-tanda nggak bagus nih? Gimana gimana Om? Oke, kita kalau ngomong ada jargon di mana-mana, ada Santa Claus Rally lah, ada window dressing, ada January Effect lah, ya macam-macam lah itu istilahnya ya. Tapi menurutku sih kalau kita flashback lagi, kita ngomong dari sisi makronya, kalau yang saya lihat itu kan setelah kemarin beberapa bulan yang lalu itu kan Fed itu kan agresif naikin suku bunga gitu kan. Tapi lately si komennya si siapa tuh namanya Jeremy Powell kan sudah mulai dovish ya. Hmm. Ya itu sebenarnya it's a good thing ya. Tapi kembali lagi setelah di apa namanya kenaikan Fed rate yang cukup agresif, lalu mereka sudah mulai dovish. Sekarang problemnya muncul lagi gitu loh. Problemnya munculnya apa? Kalau menurut kita, sepengetahuan saya baca itu adalah mulai yang namanya economic slowdown. Jadi pertumbuhan yang mulai apa namanya melambat gitu ya. Biasanya kalau secara teori ya setelah kenaikan yang namanya suku bunga itu agresif, dia akan mulai turun sedikit, mereka akan cut rate tipis gitu kan. Setelah itu akan naik lagi ya. Karena kan di semua bank sentral yang saya baca itu semua negara lagi memerangi inflasi gitu ya. Dan inflasi itu kebijakan moneternya adalah biasanya menaikkan suku bunga. Dan itu kalau kita friendly speaking Hans, apa namanya, inflasi, kenaikan suku bunga itu musuhnya dari market kita biasanya. Itu yang terjadi belakangan ini kan ya. Terus mungkin lately yang aku lihat adalah cycle-nya yang mulut dari pengalaman-pengalaman kita beberapa tahun di market ini adalah biasanya kalau teman-teman lihat di bulan September, Oktober itu kan big caps kayak banking gitu kan ya, mostly LQ45, tapi kan kalau kita ngelihat big caps-nya di indeks kita tuh ya nggak lebih dari 10 I think ya. Mostly kan ada big banks, ada Astra, ada Telco gitu kan. Itu mereka sudah well perform di bulan September sampai di bulan November. Jadi biasanya cycle-nya itu adalah di bulan November akhir ke Desember itu most likely mereka akan ada slightly correction. Itu yang saya lihat. Nanti mereka mungkin akan mulai bergerak lagi nanti in the first year of apa namanya 2023 gitu ya. Itu yang saya lihat seperti itu Hans. Iya, Oke. ya. Ya. Nah, sorry. Jadi menurut kamu em, ada hubungannya sama Goto nggak sih sebenarnya hari ini? Kayak kalau kamu lihat kan hampir seluruh ini kalau pengamatanku ya Om Pandu ya, hampir seluruh Hmm. kayak influencer lah atau semuanya kayak medsos ya yang bahas soal saham. Ini nggak lepas dari Goto. Nah, iya, betul, betul. Ya kita punya inilah yang terkemuka itu pada rame biasa bahas Goto. What do you Ya, think Om? ya. Goto is one thing ya Hans ya. Memang aku lihat Goto ini memang agak sedikit unik ya. Beberapa bukan influencer sih, orang-orang top yang aku baca di medsos itu mereka sudah mulai komplain ya mengenai Goto ini bisa jadi wajahnya startup-nya di Indonesia yang pertama kali yang setelah buka listing Goto listing dan setelah dia IPO sampai saat ini kan sudah turun 65% ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gitu ya. Dan aku lihat mungkin Goto itu valuasinya yang agak berbeda hitung-hitungannya ya.
Jadi saya belum terlalu paham juga hitungannya si Goto itu seperti apa ya. Tapi based on value, kalau yang saya baca itu memang pada saat IPO memang dipaksakan seperti mereka valuasinya memang masih rancu sampai sekarang pun mereka pakai acuan PE ke atau pakai acuan TPV ke atau pakai acuan yang apa kan masih belum jelas yang dipakai sama fund-fund gitu kan ya. Unfortunately, si Goto ini dengan market cap segitu gede, dia masuk ke sektor yang LQ45. Itu yang jadi saya rasa cukup nge-track di indeks kita, lumayan turunnya lumayan dalam ya. Jadi itu juga mengetrack juga si tech sektor juga ikutan kena pressure juga, termasuk MTech, termasuk Bukalapak gitu kan ya. Secara valuation ya, I think teman-teman di research yang lebih paham lah kalau untuk yang itu ya. Kalau saya sih lebih lebih ke market movement aja sih, ke sektor related aja sih, gitu sih. Ya itu ada yang bilang tuh Goto bebannya IHSG. Ya market cap-nya dia memang gede ya, Goto ya. Jadi kalau bebannya ISG, apa gimana teman-teman? Apa kita berharap sebenarnya dari awal nggak usah ada buka IPO di tempat kita, terus nggak usah ada Goto di tempat kita, mungkin kita fine-fine aja gitu kali ya? Bener nggak? Ada good, Ya ada gimana pullback gimana Ter? ya. Itu Ya, pullback ya. yang diadakan, misalnya ada anomali nih, ada anomali Goto ini. Hari ini ARB ke-8 kali ya berturut nih. Ya, Iya. lucky number 8. Ya. Ya. Lucky number 8 ya. Jadi Ya bilang, itu kebetulan sama ini ya, open lock up-nya dia ya. Ya, Ada yang mengatakan bahwa open lock up itu jadi open Pandora gitu, Pandora box gitu ya. Begitu open lock up malah si dalam tanda kutip ya, ini entah benar atau enggak, jargonnya di pasar itu adalah begitu dia open lock up, yang punya barang juga ujung-ujungnya juga ikutan buang gitu loh. Tapi sebenarnya kan nggak bisa buang juga kan Hans, karena kan begitu open langsung ARB gitu kan ya. Justru yang malah rame kalau yang saya perhatiin yang menarik itu adalah di pasar negonya kalau teman-teman perhatiin. Ya, even hari ini kalau nggak salah ada transaction sekitar 300 miliar kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Kemarin ada crossing kalau nggak salah di Goto itu sekitar 750 miliar itu di harga 80. Dan sekilas sore tadi saya lihat juga masih ada crossing juga di harga 80. Either itu mau ada investor yang masuk atau enggak ya, we don't know for sure gitu kan. ya, setuju ya. Ini kita sama-sama tunggu tunggu besok lah. Nah, ada yang menarik nih, Om Pandu ya. Kalau kita mau lihat use case yang ada ya. Kalau dari Indonesia mungkin termasuk baru ya. Kita nggak punya tech company atau yang relate sama tech ya. Yang kayak atau Bukalapak. Nah, sebenarnya kita bisa lihat sih dari model bisnis yang mereka punya, benchmarknya apa ya? Kalau aku lihat mungkin salah satunya Amazon ya. Kalau yang di luar ya. Dan terus kalau kayak dari Limited Limited atau Grab. Limited atau Ya, Grab. ride hailing. Nah, ya. Tapi kalau aku lihat ya, Om Pan, sebenarnya kalau lu lihat waktu dulu si Amazon IPO ya, itu dia sempat turun 95% dari titik dia. 90%, 5% kamu bisa lihatnya, yaitu waktu tahun 90 berapa? 99 sampai 2001. Itu berapa tahun tuh? 99 sampai 2001 ya hampir 2 tahun ya, Bos ya. Turun sampai 95%. Kita bakal turun sampai 95%. Nah, berita bagusnya kalau 60%, 30% lagi, tinggal dikit lagi ya. Tapi bukan berarti. Cuman ini tadi dalam waktu berapa lama? Kurang dari 1 tahun ya. Nah, kita masih lihat ya. Siapa tahu besok pullback-nya good news ya. Atau ya kita sama-sama tunggu lah. Nah, tapi gini sih teman, kalau kita lihat startup itu kan bukan perusahaan yang langsung ada earning-nya ya. Otomatis ya memang kalau yang seperti ini itu kita trading atau invest lebih cocok ya. Sebenarnya lebih cocok ke invest ya. View-nya lebih panjang. Tapi apakah invest dibawa turun enak ya? Nggak enak ya. Kalau sekarang udah turun 5, orang udah teriak-teriak ya gitu sih. Ya. Nah, betul. Apalagi tadi? Nah, mungkin gini nih, yang mungkin aku mau tambahin,
Seminggu ini lumayan deras ya outflow asing di pasar kita. Hmm. Setelah ini udah 5T dan hari ini tadi baru cek itu ada 2,5 triliunan ya hari ini outflow-nya. Nah, itu juga sekitar 20% lah dari Goto ini. Nah, kalau Pak Pandu sendiri, nah kan bicara window dressing itu kan di saham-saham big caps nih. Nah, yang terjadi outflow ini ada mostly itu dari big caps-nya nih. Kalau Pak Pandu di saat market sedang bergejolak seperti ini, nah kira-kira apa sih yang Pak Pandu strateginya sekarang nih? Hmm. Sebenarnya tuh yang tadi tanya tuh, klien-klien kamu tuh trading apa aja hari ini? Sebenarnya ini mau minta motor. Oke. Actually gini Hans, aku sih nggak apa namanya bukan istilahnya gini ya, apa namanya nggak menutup kemungkinan juga. Pak Pandu Pak Pandu suaranya suaranya hilang. Sorry. Tadi suaranya hilang gimana? Sorry Om. Sorry, hilang tadi ada video masuk. Oh ya, oke. Gimana? Sebentar. Jadi kita nggak dipungkirin lah, maksudnya dengan kondisi biasanya kalau kita ngomongnya sebagai trader gitu kan, oportunis ya Hans ya. Dengan kondisi kemarin tech itu sektor itu turun banyak apa segala, itu pasti ada rasa di mana kita tuh pingin merasakan, siapa tahu nih kita beli harga saat ini ARB dia mantul gitu kan ya. Tapi ya honestly kita masih ada beberapa klien yang masih nyangkut sebenarnya di Goto apa segala ya. Even di MTech pun kita juga ada gitu loh. Ya itu apa namanya rasa trader untuk merasakan soul-nya di market seperti itu. Kalau nggak merasakan turun tuh biasanya kurang deg-degan gitu kan. Kurang afdol gitu istilahnya ya. Ya nggak menampik lah kalau hal-hal seperti itu ya. Teman, strateginya saat ini adalah kalau kemarin aku belajar dari seniorku yang berbasis teknikal gitu kan ya. Jadi mesti ada turning point-nya dulu baru boleh masuk gitu ya. Kalau saat ini ibaratnya lu mau turun di jalanan yang turun tajam gitu, lu nggak boleh nahan sesuatu gitu kan. Ada ibaratnya kayak gini, lu mau nahan sesuatu mobil turun gitu kan, pada kondisi dia laju kenceng kan lu nggak bisa nahan gitu. Pada saat dia sudah mulai ngerem dikit-dikit, mulai landai, lu boleh lah untuk ngerem dikit untuk coba-coba gitu kan. Lah itu logika yang mesti kita pahami dengan kondisi sektor yang lagi turun ya. Tapi ada one thing yang menurut aku sih menarik Hans dengan kondisi seperti ini. Strateginya adalah kemarin beberapa hari lalu aku juga sempat sounding ke teman-teman yang di Surabaya juga. Sebenarnya kan kalau kamu lihat indeks beberapa minggu belakangan ini kan sideways kan Han ya. Walaupun Tere juga lihat di Big Banks-nya kan all time high terus tuh Bank BRI, Bank Mandiri gitu kan ya. Tapi indeksnya kan nggak bikin all time high lagi kan. Ya nggak sih? Nah, pada saat dia sideways akhirnya 7.000 tembus break ke bawah. Which is justru kalau yang saya ini adalah saham-saham yang big caps gitu loh. Big cap saya akan hindarin karena dia related sama indeks dia punya bobot gitu kan ya. Justru yang kondisi yang menarik itu adalah misalnya nih, gue berangkat dari saham-saham atau sektor yang low base gitu kan. Ya pada saat low base itu kita cukup untuk memperhatikan aja dulu. Kita nggak boleh agresif buying, nggak boleh agresif masuk dulu. Jadi makanya dari kemarin gue encourage teman-teman juga lu coba perhatiin sektor-sektor kayak teknologi yang udah turun lumayan banyak gitu kan. Once itu dia ada turning point, lu boleh untuk masuk untuk trading buy di situ ya. Contohnya ya yang barusan gua masuk itu adalah si MTech sama Arto. Nah, itu yang lumayan menarik nih beberapa hari belakangan ini. Ya Goto sih honestly ada nyangkut, tapi gue belum menambah lagi position gitu. Gitu, Tere. Ya. Jadi apa kalau ngomong gini jalan hati-hati di jalan gitu ya, Om Pandu ya. Iya, betul. Ya. Tapi benar sih Om Pandu kalau kita ngomong sebagai
trader itu kadang-kadang tuh kita ngomong apa namanya adrenalin rush-nya tuh waktu oh ini turun siap. Iya, Nah, tapi kebetulan kali ini turun dan dia masih turun lebih dalam lagi ya. Otomatis kalau kita iya. memang mau bet ke barang-barangnya mungkin rebound. Nah, sebenarnya ada tipsnya nih Om Bandu. Hmm. Misalnya kita yang bergerak di dalam channel ya, atau misalnya yang support ya. Nah, otomatis apakah kayak MTech dengan support, apa Goto dengan support, apalagi kalau Goto itu supportnya nggak kelihatan ya Om Pandu ya. Nah, Iya, sekarang betul. kalau kita mau benar-benar betting di kayak Goto ya, menurut aku nggak begitu, masih belum begitu wise ya. Unless besok-besok itu memang ada pullback yang lebih jelas yang kita bisa lihat. Oke, arahannya sebenarnya kita market ini mau gimana nih di untuk Goto. Itu sih. Iya. Ya, Jadi tadi ada mau setuju. bahas apa itu? Kalau yang Oh ya, tadi good point sih yang tadi Om Padu bilang seperti mobil lagi turun tanjakan ya kok ya. Ketika ada katalis yang cukup kuat untuk menahan turunnya itu ya jangan dilawan ya Om Pandu ya. Nah ini sama Ya, juga nih. Tadi sebenarnya ada hitung-hitungan nih dari secara kalau misalnya kita lihat peersnya kayak dari Grab, dari si Limited itu dari high-nya mereka sampai saat ini itu turunnya sekitar 80 sampai 85% kan. Jadi tadi juga hitungan kalau dari high-nya Goto nih ada di 442, kalau misalnya dia turun sekitar 80 sampai 85% itu di kisaran 66 sampai 88 ya. Kita ambil tengahnya 80 lah. Jadi sebenarnya besok ini kalau ARB lagi Goto ini di 100 ya. 100 dan menurutku ini besok cukup krusial untuk kita pantau sih. Apakah ini offernya ini akan masih besar? Karena kan yang pas ARB pertama itu kita lihat di pasar nego itu banyak yang ada transaksi di harga 100 ya. Dan belakangan 100, 90, 80 itu mostly transaksinya terjadi di harga itu. Jadi ini kita bisa lihat nih, apakah buyer yang kemarin di 100 itu mereka cukup kuat untuk nahan di sana atau mereka itu juga ikutan jualan nih. Apakah jualannya masih. Jadi itu sih untuk Goto. Tapi ya kira-kira lihatnya sih bisa sih ada kemungkinan bisa turun sampai 80 or even lower. Nah, itu nyambung omongannya si Terry tadi ya, Om Pandu ya. Kalau tadi kan berdasarkan use case yang ada yang aku bilang tadi si Amazon ya itu sampai turun sampai 90% something ya. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong sekarang sekitar 50%-an apa 57%-an ya. Ya akan ada ruang kurang lebih ya kalau sampai 80%-an ya I think mungkin udah termasuk murah ya kalau orang mau betting ke sana sih Om Pandu ya. Tapi apakah wise? Enggak ya. Kalau aku pribadi selalu ikut katanya Pak Pandu tadi ya lebih baik tunggu kayak dia muter reversal gitu ya. Ya. Jadi emang Tech ini masih lumayan tertekan ya. Tapi kalau kalau kita lihat hari ini yang koreksi ya sebenarnya ini juga ada kita ngomongin ini dari global ini kan juga ada news di mana China ini udah mulai melonggarkan nih kebijakan COVID udah pelan per tahap ya ada 10 baru dan udah market sepertinya udah cukup optimis nih. Nah tapi sebenarnya menurut Om Pandu ini bagus nggak sih untuk Indonesia? Cara ekonomi Indonesia dan sebenarnya apakah sebenarnya itu yang bikin asing itu outflow nih? Ya atau minimal maksudnya gampang nih apa bagusnya apa jeleknya mungkin kayak gitu sih. Kalau China reopening itu menurut saya sih seharusnya sih good opportunity ya buat Indonesia ya. Jadi kalau kita mau flashback sedikit, typical Indonesia itu kan kita di support sama namanya commodity sector gitu kan. Ya so far kalau yang saya lihat adalah China itu salah satu negara tujuan ekspor untuk dari Indonesia juga. Ya dan sekarang isunya adalah yang problem itu adalah Cina waktu itu kan dia zero COVID policy, jadi semua unit bisnis apa segala langsung squeeze gitu kan ya, mereka nggak bisa order something gitu kan. Nah kalau China dia sudah mulai melonggarkan, dia punya kebijakan yang zero COVID,
sooner or later kita juga akan pasti ngikut demand-nya gitu kan. Supply-nya kita ada, demand-nya yang akan kekerek juga untuk naik juga ya. Nah, sekarang yang jadi problem adalah kapan nih si siapa itu namanya si China itu mulai benar-benar normalize. Demand-nya dia normalize lagi. Yang jadi hari ini adalah ada info, ada news di Bloomberg kalau yang saya baca tadi bahwa Amerika sama European Union itu sudah mulai mengenakan kayak carbon emission tax mengenai aluminium. Ini jadi problem banting lagi gitu loh. Jadi berentet gitu kan. China sendiri dia punya apa namanya biggest apa namanya klien mereka itu dari Europe ya. Sedangkan kalau mereka demand-nya tidak ada production di Cina, problem kita juga ada gitu loh. Kita nggak bisa ngebuang barang istilahnya kan seperti itu kan. Itu yang jadi problem sih Hans menurut gua ya. Nah nyambung ini sih Om Pandu, ini ada Pak Elber bicara. Justru karena di bursa US sudah buka ya. Nah tujuannya kembali lagi tadi kan aku sempat bicara pasti bagusnya apa jelek. Mungkin kalau kita ngomong dengan ada China reopening ya, kalau terus masih ada tema EV segala macam, harusnya dengan adanya itu ya produksi untuk EV lah atau semua produksi itu akan menggunakan komoditi ya, Om Pandu ya. Sekali lagi, jeleknya ada apa enggak? Ya, salah satunya yang aku khawatirkan adalah gini. Since kita emerging market, kemarin kita udah dapat dapat rally lumayan banyak ya karena komoditi. Tapi kan China kan ini kan stuck lockdown dan bisa kemana-mana. Dengan adanya reopening, otomatis sebenarnya kalau kamu lihat saham-saham China kan lumayan banyak terdiskon ya. Nah, ya betul. Kalau kita sama-sama lihat emerging market ini pasar yang tumbuhnya bagus, otomatis salah satu emerging market yang paling besar, dan kalau ngomong MSCI bawahnya paling besar ya China kembali lagi. Apakah aliran dana malah bukan ke Indonesia, malah ke China misalnya, Nah, ini salah satu yang aku nih, kita harus lihat sama-sama ya. Tapi kalau untuk komoditi trading, kalau untuk kedepannya, aku rasa untuk tema komoditi kita masih bisa pakai ya, tapi lebih ke metal sih. Ya, gue setuju ini Hans. Gue habis utak-utik data karena gue suka yang berkaitan sama sama komoditas ya, karena gue ini memperhatikan sudah membaca yang namanya super cycle commodity itu dari 2 tahun yang lalu bahkan ya. Cuman agak sedikit lagging di sininya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat tahun 2005 pertama kali gua masuk di bursa ya, itu ternyata tahun 2007 2008 tuh nge-boomnya oil price waktu itu di $150 gitu kan ya. Yang ternyata lagi yang saya pernah baca itu ada ternyata cycle komoditinya tuh mulai tahun 2002 gitu sebenarnya. Ya. Nah, saat ini adalah orang mungkin sudah baru realize saja nih, baru 2 tahun ini yang namanya komoditi itu super cycle gitu kan ya. Dan ketambahan ini story-nya adalah story fundamental demand untuk EV ya, untuk electric vehicle apa segala, terus energi yang terbarukan itu sangat fantastik ya. Bahkan yang pernah saya baca datanya di Bloomberg atau di Kitco ya, kalau yang saya pernah baca itu demand untuk copper, ya, nikel gitu kan ya, copper itu akan bubbling sampai tahun 2024 itu naiknya akan 2 kali lipat harganya, double. Ya, bahkan kalau bisa dibilang sampai tahun 2050 ya, yang namanya copper, nikel, tin itu segala ya termasuk harganya, ya termasuk demand-nya itu akan 6 times bigger than this time gitu, dia bilang begitu ya. Ini hal-hal yang menarik. Kenapa? Karena arahnya ke sana kan kita melihat ke EV. Everything is talking about EV gitu. Even Astra sekarang sudah mulai yang teman-teman lihat juga sendiri kemarin kan sudah mulai ke hybrid cars gitu ya, mobil diesel sudah mulai disuntik mati gitu ya. Ini udah jadi salah satu mungkin turning point Hans, turning point lagi nih kita ngomong Hans. Turning point untuk mengenai yang metal demand. Itu yang menarik bagi saya ya. Nah, itu sih, Ter. Ya. Nah, itu
nyambung yang pembicaraan kemarin waktu kita di Surabaya sih Om Pandu ya. Mungkin bisa share Ya. dikit kan kemarin sama klien Surabaya tuh. Mhm. Kalau kemarin Cole itu, kamu ingat nggak yang kemarin Cole itu kan kita salah satu produsen paling gede ya, produsen besar ya. Makanya kalau karena ya kita bisa jadi patokan harga, kita bisa lihat lah Cole ini kita bisa driven lah ya, Om Pandu. Ya. Tapi kemarin ada satu nih yang soal oil. Oil, gimana tuh Om Pandu? Ya, oke. Oil ya. Oil jadi gini, ada data mengatakan bahwa satu lagi, kita balik lagi ke makro ya. Indonesia itu kan selama ini jadi negara yang pernah menjadi negara yang eksportir oil gitu kan ya. Saat ini negara yang konsum oil paling gede juga termasuk ya. Tapi yang saya dengar datanya bahwa tahun-tahun depan ini semua negara mostly yang negara-negara yang penghasil apa namanya oil itu sudah mulai rame lagi, mereka punya utilitas ya. Utilitas mereka sudah mungkin bahkan sudah masuk ke 100% ya, di awal-awal tahun depan itu ya. Yang jadi problem itu adalah begini Hans, begitu oil up kan akan terjadi inflation gitu ya. Ya, inflation ini jadi yang kembali lagi yang aku tadi sempat mention adalah musuh dari kita punya market gitu loh. Kalau inflation naik berarti suku bunga dinaikin. Ya, jadi kalau oil sih aku rasa ke emiten-emiten yang oil related itu justru yang menarik justru ya. Ketambahan sama yang insurance juga sih. Menurut Mas Hans. Gitu. Nah, lo lebih paham lah kalau yang insurance ini yang gua rasa sih. Sangat ya, jadi poinnya adalah kalau kita ya di komoditi ini kan salah satu yang Indonesia ini penghasil komoditi ya. Ya. Nah menariknya kalau kita memang mau roda ekonomi jalan sebenarnya yang kecil-kecil ini harus bisa punya buying power lebih ya. Nah dengan ada komoditas harusnya orang-orang yang digunakan untuk ikut kontribusi di komoditi ini kan lebih banyak ya. Otomatis ya setelah komoditinya udah mulai slowing down, mereka kan punya duit lebih, akses duit lebih lah untuk dibelanjain ya. Barusan sebenarnya kita lihat sih barang-barang atau industri di konsentrasi too low ya, Om Pandu ya. Barusan jalan ya, mid to high punya industri yang lebih jalan sih. Nah, in this case sebenarnya Kotin adalah industri consumer good kali Om Pandu ya. Gini, oke, terusin. Nah, kalau enggak kamu dulu gimana? Gini, kalau aku ngelihat, aku belajar dari teman-teman yang senior juga, jadi cycle-nya begini, itu semua related dan ada cycle-nya ya. Karena kita punya negara itu negara yang apa namanya supported by commodity ya. Kita banyak petani sawit, petani kopi, kita juga banyak tambang batu bara, apa segala macam-macam ya. Jadi begitu mereka sudah apa namanya at higher price, mereka punya commodity price ya, mereka bisa selling semua itu pada harga yang paling tinggi. Mereka kan jadinya kan wealth-nya juga ikutan naik gitu ya. Nah, pada saat mereka ikutan naik itu wealth-nya, mereka pasti akan ada consume something gitu kan, ada spending gitu kan ya. Yang itu yang harusnya apa namanya dipertahankan koordinasi sama pemerintah gitu kan ya, untuk menjaga mereka punya consumer spending. Ya, jadi consumer spending itu gini Hans, apa namanya kita kan kalau yang kemarin dari teman-teman research bilang kan kita harus bisa menjaga GDP kita Indonesia itu di level 5% ya. 5% ini didukung dari adanya karena kita penghasil komoditas. Tapi dengan adanya kenaikan harga komoditas, tapi kalau tidak tidak apa namanya di-manage dengan baik gitu kan ya, jadi akan ngedrop juga kan. Nah, di-manage itu seperti apa? Itu yang kita masih belum tahu secara in detail. Tapi di satu sisi yang tadi aku bilang, begitu wealth-nya naik, orang-orang petani naik gitu kan ya, penghasil-penghasil tambang ini naik, mereka kan akan spending something. Ya, ketambahan juga tahun-tahun depan itu kan sudah mulai tahun politik nih.
Kalau tahun politik biasanya kan akan ada spending dari partai apa segala ya macam-macam ya. Kalau menurut saya sih harusnya tahun depan kita masih ada kesempatan, kita masih ada potensi ya, consumer sector dari oil related sector atau apa namanya commodity sector ya. Kan ceritanya kan kalau orang bilang kan oke, next year itu adalah tahun dari stagflation ya kan, stagflation itu kan kalau nggak tolong korek koreksi gue ya, stagflation itu di mana ada inflasi tapi demandnya juga nggak tumbuh gitu kan ya, kalau nggak salah begitu ya. Oke. Ya, tapi harusnya di Indonesia itu dengan ada kondisi yang tadi gue jelasin tadi, harusnya kita masih bisa bertahan selama kita bisa menjaga angka consumers itu juga ikutan ada spendingnya juga gitu ya. Tapi di satu sisi komoditi sektornya harusnya nggak ngedrop harganya. Itu yang gue lihat sih. Jadi kalau yang aku nangkap itu tahun ini karena kita di drive sama komoditas banget ya, GDP kita itu kan yang nopang. Nah kalau misalnya tahun depan komoditas ya nggak akan seperti tahun ini lagi, ya mau nggak mau pemerintah itu akan nggak menggenjot konsumsi Indonesia ya untuk jadi next yang akan menopang ini. Kalau misalnya proyeksi ya kontributornya akan dari kontributor juga nih, apalagi proyeksi tahun depan juga masih mau di maintain ya 8 sampai 5. Tapi itu ada datanya sih Hans, tahun-tahun 70-an itu kan ada di mana kondisi dunia itu mengalami stagflasi gitu ya. Dan data yang pernah aku baca, Indonesia itu berhasil memaintain mereka punya GDP di 7,5% ya on average itu apa namanya selama periode stagflasi itu didukung sama komoditi sektor gitu loh. Tapi pada saat itu bukan batu bara ya kalau Indonesia ya. Indonesia waktu itu jadi oil eksportir. Itu yang khususnya. Nah, sekarang batu bara sama CPO kan, ada CPO batu bara, ada kopi dan macam-macam gitu ya. Dan ketambahan lagi ada yang namanya komoditi non ESG. Ya, non ESG ini yaitu tadi ada apa namanya kayak metal itu segala ya, itu yang jadi salah satu support kita punya GDP bagus sih. Oke. Jadi, Om Pandu untuk tahun depan masih lumayan bullish ya untuk sektor consumer sama tadi oil and gas. Tambah lagi sih kalau menurut gue sih ada satu lagi sektor yang paling menarik yaitu aku rasa sih bank juga masih menarik gitu ya. Kenapa? Ini tahun 2022 ini kan awal kebangkitan dari suatu produksi, dari suatu industri ya. Dari tahun 2020, 2021 COVID kan, ya. Tahun 2022 itu manufacturing apa segala pabrik ya mulai produksi. Dan mereka pun kalau udah mulai produksi berarti kan mereka pinjam duit di bank gitu kan ya. That's why hasil dari 9 months kemarin, banks itu loan growth-nya mereka bisa tumbuh double digit. Itu yang menarik justru. Harusnya tahun depan masih ada slightly beberapa company yang mereka punya apa namanya masih ada kebutuhan untuk menaikkan produksi, itu harusnya sih masih bisa going up juga, dan itu akan efeknya ke bank juga sih menurutku ya. Dan back to fundamental sih menurut gua sih. Ya, kembali lagi banks itu masih jadi favorit dari fund-fund untuk mereka masuk. Ya, setuju sih. Gitu. Ya, itu logiknya masuk akal sih, Om Pandu ya. Kalau memang kita harus ekonominya berjalan ya, otomatis pasti ada banks ya, kontribusi di banks harusnya lumayan lah ya. Itu tulang punggung ekonomi ya bisa dibilang. Apalagi kan kita itu kan bobot di IHSG itu 30% nih, 30%. Jadi itu kalau misalnya kita ibaratnya nggak bullish on banks itu kita juga bearish on, masa kita bearish on market kan ya? Iya, berarti IHSG bisa naik gitu. Iya. Nah ini. Tapi Hans jangan salah Hans.
kalau kita mirroring dari apa namanya Dow Jones punya indeks apa namanya mover gitu kan, one of ten, one to ten ya, one to ten itu mostly mereka one to five-nya itu company-company yang tech loh, company-company yang tech loh. Dulu kan oil company kan, ya oil company digeser dengan yang tech, ada Amazon, ada Google, ada Apple apa segala ya. Apakah nanti Indonesia akan seperti itu? Ya, only sepertinya pelaku market yang lebih senior, yang lebih paham itu nantinya. Ya, Sama. akankah nanti Goto dan kawan-kawan tuh bisa jadi indeks mover kita? Karena saat ini indeks mover tapi untuk nge-drag turun gitu. Pelakunya kan gitu. Ya, kalau di US emang bobot terbesarnya itu startech-nya mereka ya. Ya. Ya, Nah, cuman gini sih Om Pandu, kalau kita mau ngomong sektor tech ya, sekali lagi karena kita bukan yang paling besar ya. Sebenarnya yang harus dilihat ya atau untuk mirroring itu sebenarnya tech-tech yang ada di luar ya, which is sebenarnya Nasdaq ya. I think kalau Nasdaq-nya naik lagi ke atas, harusnya akan diikutin sama yang lain sih Om Pandu ya. Lagian ya. itu satu poin tadi ya. Poin yang lainnya sebenarnya kan mereka udah cukup banyak turun ya. Nah, kalau memang kita mau melandaskan ke tech ini ke fundamental, sebenarnya kita harus lihat adalah yang runway-nya panjang sih. Nah, tinggal kita lihat tech company mana yang runway panjang. Kalau memang kita harus ada porsi tech ya di kita punya portfolio Om. Nah, terus kalau kita bilang, nah ini market ini udah mau ini ya, udah mau 1 jam ya. Nah, kalau kita ngomong hari gini pada merah semua nih, Om ya. Kira-kira nih, kalau kita ngomong window dressing sebenarnya masih ada nggak sih? Kalau berdasarkan pengalaman nih Hans ya, window dressing itu biasanya small cap. Ya, ingat ya, small caps ya, small to mid caps lah ya, jangan yang small banget lah, small to mid caps. Itu nanti next January effect baru itu yang namanya mid to big caps itu mulai gerak lagi. Ya, sepengalamanku big caps window dressing itu periodenya adalah Oktober November yang tadi gua bilang. Desember itu udah mulai ke tadi Santa Claus Rally itu biasanya small to mid caps. Itu yang menurut pengalaman gue seperti itu sih. Oke. Teman-teman coba perhatiin aja nanti chartnya seperti apa. Contoh-contoh small to mid caps-nya mungkin seperti apa nih Bapak? Om Pak? Waduh, small to mid cap-nya ini banyak nih. Lebih banyak penny stock-nya daripada big caps-nya masalahnya kan. Jadi berarti fund manager itu holdingnya lagi ada apa aja nih yang mereka mau poles share price kinerja sahamnya ya kan? Iya kan fund, mostly mutual fund, insurance, apa namanya yang big fund itu biasanya kan mereka yang tadi aku sempat mention adalah mereka punya realize, mereka punya profit before end of year karena kan mereka pemburuan apa segala gitu kan ya. Ya ini after that ya mungkin second weeks of December itu fund sudah mulai holiday gitu kan, biasanya kan seperti itu tuh. Kita retail aja nih yang masih stay on market ini kan. Nah retail ini biasanya yang namanya uang sakunya kan relatively lebih smaller than big fund gitu kan ya. Biasanya yang retail ini yang akan menggerakkan saham-saham yang small to mid caps. That's why mungkin alasan yang logis menurutku adalah Desember second weeks ahead ini mungkin yang gerak mungkin small to mid caps itu ya random aja. Kalau lu misalnya ngeliat ada volume ya lu mulai ngikut teknikalnya oke, without fundamental ya udah that's it, ikutin aja gitu kan. Simple as that gitu loh. Betul. Oke. Nah, Om Bandu. 10 menit terakhir, apa sih kira-kira untuk besok nih ya? I think satu pertanyaannya, apakah lebih baik sekarang kita mainnya short term banget, atau sekalian panjang banget, atau swing? Yang pertama, yang kedua,
kira-kira masih ada nggak sih saham-saham yang menarik? Oh, kembali lagi tadi kalau kamu bilang commit to small cap, Om Pandu, apa yang ada di watchlist kamu nih? Nanti kita Oke, tukar. oke. Pertama, mataku sih masih tetap melihat di big caps ya, terutama yang masih ada kemungkinan untuk rebound itu most likely kayak Telkom ya, karena dia sudah double bottom gitu kan. Astra juga mereka sudah mulai touch, dia suka punya support, walaupun masih ada sentimen dalam arti GoTo ya, karena dia kan punya investment di GoTo apa segala ya, sama kayak si Telkom juga. Either itu cari rebound sih masih oke, gue rasa. Uh, Kalau strateginya tadi yang lu tanya Hans, better saat ini adalah short term on the small to mid caps, swing trade untuk yang big caps. Karena big caps itu buat uang saku gue untuk nanti di bulan Januari Februari. Ya, itu sih untuk ini teman-teman ya, buat yang biasanya dengan kondisi saat ini portonya masih nyangkut apa segala, aku saranin sih back to fundamental, back to LQ45 is better, dan itu akan lebih mudah untuk dipredik pergerakannya. Nanti kalau teman-teman apa tuh namanya memang harus ada portfolio rebalancing atau portfolio restructuring, better untuk saat ini ya mulai kurangin untuk yang saham-saham yang small to mid caps. Small to mid caps itu pembuatan di Porto juga harus diperhatiin. Yang kemarin saya belajar dari senior saya juga, karena psikologi dari trading itu ada 3 gitu kan ya. Ada psychology, strategi, ada psychology-nya ya Hans ya. Ada waiting sama 10% apa lupa gue. Belum Siapa lulus gue. sebenarnya? Kenapa? Ya gitu sih gua rasa. Untuk yang small to mid caps lah banyak kan. Ya, kita banyak aja. Cuman honestly gua sih nggak, dengan kondisi yang beberapa porto yang babak belur sih, aku nggak saranin untuk masuk yang small to mid caps lah. Andai kata small to mid cap pun better ke yang mid cap saja, jangan yang terlalu small lah. Small pun yang harus ada yang namanya, lu lihat harus day to day. Day-nya hari ini dia top frag atau top volume atau enggak. Kalau nggak ada top frag, nggak ada top volume, jangan coba-coba untuk sentuh. Udah itu aja sih saran gue sih. Ya. Nah, kalau dari aku pribadi ya, Om Pandu ya, aku masih ngelihat tadi ada pertanyaan si energi kenapa kok turun terus ya. Ya, as simple as ya memang grupnya Bakri lagi nggak jalan ya, kalau kamu lihat ya. Tapi mungkin kalau beberapa yang kayak BP itu ya masih menarik ya, malah sebenarnya cukup murah ya. Kalau energi sebenarnya ada tandanya nggak gitu bagus, waktu sejak tanggal 10 November itu dia pullback cukup kencang dibanding waktu dia naik, yang dia break higher-nya, terus dia pullback. Nah ini sebenarnya masih belum ada buyer baru ya Om ya. Nah, kalau belum punya sih, aku akan stay away dulu sih. Nah tapi model-model kalau kamu lihat kayak ESA itu ya, teman-teman juga jangan lupa lihat ya. Even walaupun ya kita ngomong technical itu lebih gampang ya kita lihat ya. Tapi kembali lagi technical ya, mungkin aku kan prefer ke yang memang strateginya tuh proven ya. Kayak Buffett, terus juga kamu bisa kayak ESA, terus apalagi MPMX, terus ada juga AMFG, terus kalau kurang begitu bagus ya ABMM. Nah, ABMM juga tuh lumayan oke tuh Om ya. Nah sebenarnya masih banyak ya, tapi kembali lagi technical tadi sebisa mungkin itu inline sama kita punya fundamentals ya. Nah itu barusan kita lebih enak tuh. Nah kalau bottom mau dibawa kemana Om Pandu? Dibawa ke kanan selalu ya. Dibawa turun. Di bawah nyangkut, iya. Terus aku juga lihat kayak PAM Minerals itu juga secara teknikal masih menarik ya Om Pandu ya. Nah tinggal kita lihat masih oke nggak. Nah itu sebenarnya I think saham-saham lumayan kita bisa lihat ya. Terus kalau hari ya, kalau teman-teman lihat yang rajin browsing di medsos itu ya, mungkin saham-saham yang berbau politik itu juga kamu lihat lumayan jalan ya.
Nah, yang saham emiten mana ya teman-teman cari sendiri lah. Ada lumayan banyak sih gitu. Nah, kalau aku rasa mungkin kamu bisa lihat Ciputra sih Om Pandu. Ya, Oh iya pastilah. Itu udah gua liatin dari beberapa hari kemarin termasuk apa tuh namanya Sumarekon, Ciputra. Itu bahkan 2 weeks ago kita udah ngelihat Hans, CTRA Hans. ya, ya. Hari ini lumayan. Nah, aku rasa by technical dia lumayan lumayan enak untuk lihat trendingnya lebih jelas ya Om Pandu ya. Terus Ya, apalagi ya. aku rasa dari list kita nggak perlu terlalu banyak, cuman fokus aja ya. Nah, tinggal benar juga katanya Om Pandu ya. Cari yang kira-kira yang medium small cap ya selama Desember ya. Barusan nanti waktu Januari up ya, itu mungkin kan laporan keuangan di kuartal 4 ya, itu keluar. Ya, ya, betul. Biasanya kita ngomong full year laporan, itu kan earning-nya harus naik ya, Om Pandu ya. Ya, betul. Nah, itu mungkin Betul. yang pakai sih gitu. Betul, betul, Gitu, betul. teman. Nah, kalau dari ada apa nih, Tere? Pentek mungkin? SMA mungkin? Mumpung Piala Dunia udah mau habis nih. Oke. SCMA sih, Kohan mention juga ya, SCMA kan ini juga dari tim research kan juga baru rilis report re-rating ya, untuk target price-nya itu di-revise ke harga 325. Nah, ini sebenarnya ngebahas sebenarnya setelah membeli lisensi yang untuk World Cup. Ini mungkin teman-teman ada yang lagi rame nonton World Cup ya. Nah, apakah investasi 60 juta USD ya, kira-kiranya hampir 1 triliun itu. Nah, untuk BEP-nya itu butuh berapa? Itu kan harus di atas 600 subscriber nih. Dan itu sebenarnya very possible untuk mencapainya. Nah, terus katalis ke depannya itu nggak cuma World Cup, tapi juga ada yang under 20 World Championship ya, kalau nggak salah. Ada nonton ya kok ya? Aku nggak nonton. Nggak nonton ya? Nonton Piala Dunia kebetulan. Ya, intinya itu juga akan Jakarta itu jadi tuan rumahnya, dan itu tim nasional kita juga ada main. Nah, itu akan jadi euforia baru juga ke depannya. Jadi perkiraannya sih kayak gitu untuk katalisnya. Dan juga kan untuk SCMA ini nggak cuman di videonya yang platform OTT-nya, tapi dia juga ada media konvensional juga. Jadi itu jadi kata tahun depan ini, tahun politik, akan ada banyak kampanye politik gitu. Itu juga akan yang jadi drivernya ke depannya. Ya. Cukup. Nah, Bu Mai menarik harusnya. Yes, secara laporan keuangannya sih harusnya udah ada improvement. Tapi kembali lagi, kita perlu progresnya sih. Ya untuk Pak Dicen ya. Nah, kembali lagi nih. Yang Tere bicara sebenarnya, Pak, kalau kita lihat ya, orang-orang dulu ya, kalau mau beli barang ya Om Pandu, kalau bisa ya kan ya, kalau bisa nonton TV cari yang gratisan. Tapi kalau hari sekarang mereka tuh kayak nggak masalah, subscribe lepas nonton atau nggak nonton urusan nanti. Coba kita lihat hari ini kita punya Netflix lah, punya Disney, terus punya apa lagi, Spotify, video, apalagi ya. Otomatis kita sebenarnya nggak bisa lihat semuanya ya Om Pandu ya. Tapi adanya culture seperti ini sebenarnya jumlah user tuh lebih gampang naik ya. Tadi sebenarnya yang medium to high ini duit spending atau excess money-nya ada lumayan banyak sih Om Pandu ya. Cuma akan lebih kalau yang di mid to low level itu juga ada improve sih. Karena semakin banyak kompetitor, bahkan harga pasti akan lebih bersaing gitu kan, lebih murah gitu. Dulu lu kayak kita langganan Netflix aja sebulannya berapa gitu, sekarang udah jadi cuma tinggal kocap kali ya. Ya nggak sih? Aku langganannya 180.000 lima orang. Oh ya. Kalau gua kan buat gua sendiri, jadi ya kocap. Cukup lah. Iya. Ya, itu sih. Pertanyaan terakhir Om Pandu. Ya. Kalau seumpamanya saham tuyul kayak KRI ya, masih oke nggak? As long as itu ada volume, dia udah ngelewatin setting point-nya, ngelewatin sudah mereka punya moving average, gua ikutan.
Lulus, 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 Ya udah lulus. berarti gue nggak perlu ngumpulin tugas hari Senin ya. Aduh, nggak bisa dong. Ah, Tetap tugas ribut. Oke, jadi teman-teman yang wilayah Surabaya, kebetulan Om Pandu ini memang di Surabaya, teman-teman ya. Feel free kalau mau ngobrol sama Om Pandu. Kadang-kadang teman-teman di sana juga sering 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 hangout ya. Kadang-kadang di Ya, Surabaya aku masih ketemu sama Om Pandu ya sama teman-teman yang lain. ya. Anytime kalau ngobrol-ngobrol, ketemu ya discuss atau main-main, ya bisa ketemu sama Pak Pandu ya. Kantornya di mana Pak Pandu? Di Jalan Majen Sungkono, depannya TVRI, depannya Sangrila kalau di Surabaya. Oke. By the way, kalau kita di Surabaya, khusus Surabaya, Surabaya only, itu kita punya Google Meet live treat tiap pagi loh, jam 9 kurang seperempat sampai sampai bebas ya kalau kita itu Oh, sebenarnya sampai oh, sesi ya. Iya, kalau iya, iya. udah jogging nggak boleh ke Surabaya deh ngerecokin aja gitu. Joki itu kangen sama teman satunya itu loh, Hans. Oh iya, itu Aduh. kita ke Bali nanti Iya. main-mainnya. Oke, Oke, oke. kalau gitu oke. ini udah 1 jam. Thank you Ya, loh Pak Pandu udah sharing. thank you so much Tere, Hans, teman-teman yang lain bisa follow IG saya juga, silakan kalau mau bikin follower. Saya ya. Khusus hari ini nggak gua lock gitu kan IG-nya. Ya, Om Pandu, Yuk, untuk summary satu statement terakhir kira-kira apa nih untuk besok? Amin. Sampai akhir tahun. akhir tahun ya itu yang teman-teman liatin kayak Esa, Bovin, ya saham-saham yang mid caps. Aku sih nggak ngomong small ya, mid caps yang masih ada story itu, I think masih menarik gitu kan. Ada Esa, ada Bovin, ada Medco, lalu ada I think ada MR juga masih menarik. Gua rasa tadi lihat ada flow-nya begitu touch di support dia masih bisa rebound di 1650 itu very very interesting kemarin. Sorry hari ini ya. Terus ada beberapa lagi yang aku nggak mention di sini lah, agak-agak sedikit betting sih ya. Jadi ya, I think masih karena flow-nya masih turun ya. Jadi memang harus benar-benar stop loss dan teman-teman harus benar-benar harus mantengin kalian punya monitor. Ya, so be careful, stay safe, stay cuan lah ya teman-teman. Oke, Follow thank you. gue, follow IG gue, jangan lupa. Pandu Wibi ya. Oke. Yes. Oke, thank you. Oke, See you ya. thank you Om Pandu. Thank See you buat you, thank you, good night, have a nice dream, have a nice rest, you guys, bye.